bertobat kepada Allah sampai seperti itu. Maka niatkan nanti masuk bulan Ramadan, saum amal dan hati. Pokoknya harus kelihatan nih anak-anak SMK nanti bulan Ramadan itu makin disiplin karena saum, makin hormat kepada guru, makin sayang kepada teman, kakak kelasnya semakin mengayomi adik kelasnya semakin hormat kepada kakak kelasnya. Harus kerasa tuh bulan Ramadan. Itu hakikat saum itu, bukan semata-mata haus dan lapar. Makanya kata Nabi SAW, laisa siyam minal akli wa syurbi, bukan disebut saum cuman bicara soal makan dan minum, kata Nabi. Innama siyam minal lagwi wa rafath. Yang disebut dengan saum itu, kalau teman-teman adik-adik semua selama bulan Ramadan tidak pernah mengatakan kata-kata yang kasar. Kira-kira ada masih yang suka bilang kancing coplok? Masih? Nanti bulan Ramadan tidak ada satu kata pun kancing coplok itu harus ada di sekolah ini. Itu keren saum tuh. Itu hakikat saum. Warrafath, dan perkataan-perkataan yang kotor, makin bersih ya hatinya. Bahkan Ustaz itu biasa selama bulan Ramadan itu ya sama isi azan. Pokoknya selama bulan Ramadan kita kira-kira keburukan apa yang punya kita lakukan. Ini kita azab berdoa, ya Allah, keburukan ini yang masih ada dalam diri saya bulan Ramadan, ya Allah hilangkan keburukan itu. Jangan sampai ada. Ini yang kedua, saum amal dan hati. Pertama, persiapan bulan Sya'ban. Yang kedua, saum amal dan hati. Yang ketiga, adik-adik semua, suksesnya ibadah bulan Ramadan, Ustaz berpesan ya, insya Allah di sini soli-soli semua. Bulan Ramadan bukan hanya lihat ibadahnya saum, tapi termasuk qiyam Ramadan, sholat tarawih. Karena Nabi bukan hanya mengatakan man shoma Ramadan, tapi Nabi pun mengatakan man qoma Ramadan. Siapa yang berdiri di setiap malam bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, dia karena iman kepada Allah, mencari karunia Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Itu qiyam Ramadan. Minimal ya Allah, bulan Ramadan ini jangan sampai sekalipun saya bolong sholat tarawih. Karena sholat tarawih itu tentu itu jadi kemuliaan buat kita, penghapus dosa buat kita, derajat kita ditinggikan. Tapi itu jadi latihan disiplin kita jadi orang sukses ketika di dunia. Bisa bertahan tidak? Setiap selama 1 bulan itu kita hadir sholat malam lewat sholat tarawih. Itu qiyam Ramadan. Makanya kenapa adik-adik semua tarawih dinamakan tarawih? Apa sejarahnya? Apa filosofinya? Dalam kitab-kitab fikih, kenapa qiyam Ramadan itu dinamakan tarawih? Ini hebatnya sholat-sholat orang-orang soleh dahulu. Tarawih itu dalam bahasa Arab dari kata tarwihah, artinya istirahat. Ini luar biasa. Sholat disebut istirahat. Kenapa? Karena dulu orang-orang soleh itu kalau sholat di setiap malam bulan Ramadan, mereka sholat istirahat lama tuh, sholat istirahat lama. Kenapa mereka banyak istirahat dan lama istirahatnya? Karena lama sholatnya. Baca dalam sejarah, ada satu kitab bagus sekali tentang tarikh sholawat tarawih, sejarah sholat tarawih min ahdin Nabi SAW, dari zaman Nabi bahkan sampai zaman Turki Utsmani. Di kitab itu, di zaman sahabat saja kan pertama kali sholat tarawih dirutinkan berjamaah itu bukan di zaman Nabi, hadirin, baru di zaman Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lihat para sahabat, ada yang sendiri, ada yang berdua, ada yang bertiga. Kata Umar, bagusnya sholat tarawih itu tunjuk satu imam, berjamaah semua. Pertama kali sholat tarawih dirutinkan berjamaah itu di zaman Umar. Imam pertama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, dan yang kedua Tamim ad-Dari radhiyallahu an. Ubay bin Ka'ab dulu di zaman Umar 1 rakaat itu bisa membaca 200 ayat 1 rakaat. Berarti kalau kira-kira surat Al-Baqarah berapa juz tuh? 1 sampai 2 juz. 1 kali berdiri, Masya Allah.
Makanya kata para sahabat, kami dulu sholat tarawih, kami tidak akan berhenti sholat tarawih kecuali kalau sudah dekat waktu sahur. Di zaman para sahabat, nih ibu-ibu sholat tarawihnya mulai jam 8, kapan beresnya? Jam 3 subuh. Kira-kira kalau di SMK ini kita agendakan yuk. Adik-adik semua, nanti tanggal 1 Maret, 1 bulan Ramadan kita agendakan bersama Ustadz Bambang. Sholat tarawih jam 8, beres-beres jam 3. Siap? Siap? Ah, Masya serius. Masya Allah, Allahu Akbar. Kita mah jangankan ngelaksanain, yang ngebayanginnya aja udah berat. Jangankan ngelaksanainnya. Kenapa para sahabat seperti itu? Dan memang contoh dari nabinya seperti itu. Nabi SAW baca surat Al-Muzammil ayat terakhir. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Muhammad, Rabbmu melihat engkau berdiri, jangankan bulan Ramadan. Nabi itu, ini adik-adik semua, kalau pengen tahu sholat tahajudnya Nabi, sholat malamnya Nabi. Engkau Muhammad, Rabbmu melihat engkau berdiri di setiap malam 1/3 malam, thulutsah, atau setengah malam, nisfahu, atau 2/3-nya. Berarti Nabi rutinnya sholat malam bukan di bulan Ramadan, itu 1 malam bisa minimal 3 jam, atau setengah malam 4 jam setengah. Paling lama sholat tahajud Nabi itu 6-7 jam. Al-Quran yang berbicara itu. Ini sholat Nabi, makanya dicontohkan. Bahkan saksinya 3 sahabat, Hudzaifah bin Al-Yamani, Abdullah bin Mas'ud pernah sholat malam bersama Nabi. Nabi lagi sholat tahajud, Abdullah bin Mas'ud kemudian ikut sholat bersama Nabi. Nabi kebetulan baca surat Al-Baqarah. Misalnya, kebayang gak ada orang misalnya dia sholat, dia baca surat Al-Baqarah 100 ayat. Dalam hatinya Abdullah bin Mas'ud, kayaknya Nabi beres baca 100 ayat surat Al-Baqarah masa gak akan ruku. Ternyata dilanjut lagi oleh Nabi. Baca beres surat Al-Baqarah, beres surat Al-Baqarah 2 juz setengah kan tuh. Nabi masih berdiri 2 jam setengah. Kata Abdullah bin Mas'ud, masa beres surat Al-Baqarah Nabi gak akan ruku. Ternyata Nabi ditambah lagi surat An-Nisa. Kayak kita kan kalau kita tarawihan, imam kemudian baca waqaf, kira mau ruku, malah ditambah ayatnya. Ditambah surat An-Nisa, bahkan surat Al-Imran. Kata Abdul Ghani, saya pernah ikut bersama Nabi. Nabi 1 kali berdiri di sholat malamnya itu baca Al-Baqarah, baca An-Nisa, dan baca Ali Imran 5 juz 1 kali berdiri. Ini Masya Allah. Makanya dulu di zaman Nabi sholat tarawih ya tuh memang Nabi prakteknya dulu 11 rakaat. Ini bagian dari fikih, nanti tambah 23 rakaat itu sejarahnya seperti apa. Tapi Nabi itu 11 rakaat bisa sampai 7 jam. Orang hari ini 11 rakaat jadi 7 menit. Dia cepat luar biasa. Bahkan Ustadz tuh ada dulu dekat rumah ibu. Kebetulan toanya keluar tuh Ustadz, imamnya bilang dulu, nanya dulu, ibu-ibu mau sholat taraweh, mau kelas ekspres ekonomi, ekspres Ustadz, wah luar biasa itu 300 km per jam, sholatnya luar biasa. Minimal adik-adik semua Ustadz berpesan ya, sholat tarawih kalau kita gak bisa seperti orang-orang soleh dahulu, minimal tadi yang pendek jangan ditinggal, yang pendek nikmati yang pendek itu, yang khusyuk. Ini mah udah pendek, bolong, terkhusyuk deh. Ya, minimal jangan ditinggal sholat tarawih nanti 30 hari. Kalau ada yang mau ikut, ini Ustadz Bambang nanti para siswa, Ustadz buat program. Karena alhamdulillah Ustadz di jamaah di kota Masimahi, dekat kan tuh dari sini, dekat Masjid Agung, rumah Ustadz di sana. Bahkan nanti adik-adik kalau yang sore, Ustadz tadi tanya, biasanya adik-adik pulang jam berapa? Ustadz punya program pesantren Ngalong tiap sore sampai malam. Ada sekarang bahkan Mas Andi ada yang asramanya anak-anak mahasiswa. Tapi Ustadz terbuka anak-anak SMK silakan yang mau belajar bahasa Arab, menghafal Al-Quran, kitab karya para ulama, gratis, gak usah bayar. Bahkan kalau mau asrama di situ tinggal bilang ke Ustadz,
tinggal asrama di situ, dikasih berasnya, dikasih makannya di situ. Tiap bulan Ramadan, Ustaz bersama sahabat, kebetulan punya sahabat satu kelas waktu S2 di Gontor kemarin. Kebetulan alhamdulillah Ustaz jurusan akidah dan filsafat Islam di Universitas Darussalam Gontor. Punya teman sahabat, dia hafiz 30 juz, orang Aceh, paksa. Ustaz jadi imam di Kota Emas. Di 10 hari terakhir kita berdua gantian. Satu malam, satu juz. Tapi di 10 hari terakhir. Ini adik-adik nanti kalau yang pengen nyobain satu malam sholat tarawih ya, tapi satu juz datang nanti ke masjid. Meskipun itu jamnya jam setengah 2 malam, karena dibagi 2. Kalau yang jam setengah 8, insya Allah bulan Ramadan ini yang biasa. Jadi kalau kelas ekonomi bapak-bapak jam setengah 8, ibu-ibu. Kalau kelas eksekutif nanti setengah 2. Itu satu juz. Ustaz berat, capek, satu juz. Banyak aktivitas kita yang kita gak sadari itu kita mampu. Serius. Ustaz mau tanya anak-anak futsal yang hobi futsal 2 jam kuat? Kuat. Keringatan, lulumpatan, taraweh lulumpatan. Kuat 2 jam luar biasa. Senang malah, wah seserian luar biasa. Ibu-ibu kalau belanja ke pasar baru cukup setengah jam? Pak, kalau ibu-ibu datang ke pasar baru jam 10 pulang jam sabaraha? 5 jam ibu-ibu deh. Luar biasa. Kak luhur, kak handap, kak gigir, tercocok si mang nabawa doa, kak pelatih, tercocok warna nawah. 5 jam mampu. Banyak aktivitas, makanya yang dicari itu ya, bukan kaki kita yang tidak kuat, tapi iman kita yang belum dikuatkan. Nah, adik-adik semua, singkat saja ya. Kemudian yang keempat, sebelum terakhir. Ustaz berpesan nanti bulan Ramadan ini yang banyak dilewatkan oleh orang-orang di setiap bulan Ramadan. Apa suksesnya ibadah kita? Ini momen yang sangat sebentar tapi penting sekali. Apa? Memperbanyak doa ketika buka sahur. Karena kata Nabi SAW, Inna lis-shaimi inda iftarihi da'watun mustajabatun. Bagi orang yang saum, ketika berbuka saumnya itu ada doa yang diijabah oleh Allah, mustahil ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti Ustaz pesan adik-adik semua, kalau buka saum, azan, bismillah, minum dulu, kemudian baca doa buka saum, boleh Allahumma laka sumtu, boleh yang zahabak goma waqtalatil urub. Setelah itu tong abi tabal balajeng cengekul awas. Tapi banyak dulu berdoa, ya Allah hadirkan kesuksesan untuk saya, kebahagiaan untuk saya, lancarkan rezeki saya, cerdaskan saya ya Allah. Ya Allah, saya berbuka saum ini karenamu ya Allah, sehatkan orang tua saya ya Allah, bahagiakan keluarga saya, teman saya, sahabat saya ya Allah, hadirkan ya Allah. Minta di situ permintaan kalian selama 30 hari. Jangan lupa nanti selama 1 bulan beres buka saum sisihkan 2-3 menit berdoa dulu kepada Allah. Itu yang dilakukan oleh para sahabat Nabi ketika berbuka saum. Ini Ustaz mau cerita, Pak Agus, saya ini diantara tahadus binikmah dan tasyakur binikmah 2 tahun yang lalu. Ini saya yakin ya Allah maha kuasa dan maha karunia. 2 tahun yang lalu Ustaz itu ingat sekali yang paling banyak berdoa. Tapi tentu ini bukan karena kebaikan Ustaz, bukan karena kesolehan, enggak. Semua datang kebaikan itu dari Allah. 2 tahun yang lalu Ustaz ingat sekali doa yang paling banyak diminta itu, ya Allah, ada satu hal yang belum Engkau berikan. Saya ingin bersujud di depan Ka'bah. Belum pernah berangkat umroh 2 tahun yang lalu. Beres Ramadan, lewat Ramadan, hadirin. Cuman selang 2 bulan. Pimpinan pesantren tempat Ustaz mengajar nelpon, dan termasuk guru Ustaz. Ini yang mulia guru kami Al-Ustaz Dr. Nasruddin Syarif, masih muda, sudah hafal Al-Quran, ahli hadis. Beliau nelpon, Husna, siap bulan depan siapkan paspor, jadi utusan dari pesantren untuk berangkat belajar 1 bulan di Mesir. Nanti beres belajar dari Mesir, ada umroh meskipun hanya 1 hari saja di Mekah. Ketika itu Bu, saya gak kebayangnya Allah. Saya ingat doa yang paling diminta ketika berbuka saum, ketika iktikaf itu pengen umroh.
Gak punya uang dari mana? Pimpinan pesantren telepon. Beres program itu Pak, 2 tahun kemarin, 2023. Itu bulan Februari berangkat itu. Beres dari itu, pulang saya ke Kota Mas. Jamaah Kota Mas kebetulan ada yang punya travel. Ustaz, travel saya ngadain umroh plus Mesir. Ustaz baru pulang dari Mesir, tolong bimbing jamaah saya. Baru pulang Pak, 2 bulan kemudian berangkat lagi ke bimbing umroh plus Mesir. Masya Allah. Pulang dari Mesir, baru kemarin Januari hadirin tanggal 5 sampai tanggal 20. Baru kemarin bulan kemarin. Tanggal 5 sampai tanggal 20 pimpinan pesantren saya telepon lagi. Husna, siap. Kemarin ada program di Mesir. Sekarang jadi utusan untuk belajar di Mekah dan Madinah, belajar akidah ke ulama sana dan belajar tentang fikih wakaf. Berangkat lagi Pak, Bapak Ibu semua, ya Allah. Berangkat lagi kemarin saya 15 hari. Ustaz Bambang nih taksinya. Ini di antara tahadus binimah saya kepada Allah. Beres pulang kemarin, Ketua DKM Kota Mas barusan. Ketua DKM bilang, Ustaz, jamaah di Kota Mas mau umroh bareng, tolong bimbing jamaah. Insya Allah tanggal 25 Februari minggu depan, hari Rabu. Semoga Allah mudahkan, insya Allah berangkat bersama kurang lebih 30 jamaah buat umroh. Adik-adik semua, siapa yang bisa membayangkan 1 kali berdoa Allah kasih 4 kali umroh, dan itu tanpa biaya semua. Makanya kata Nabi SAW, inna lis-shaimi inda iftarihi, bagi orang yang saum ketika berbuka saumnya ada doa yang diijabah. Adik-adik pengen kuliah keluar negeri, silakan. Pengen sukses di bidang itu, silakan doa kepada Allah. Doa itu bukan semata-mata doa, tapi secara psikologis doa itu sedang menanamkan kita supaya seperti apa yang kita doakan. Sehingga setiap harinya kita akan berikhtiar, bekerja dengan keras, bersungguh-sungguh menjaga kebaikan kita. Itu kebaikan dari doa-doa kita. Adik-adik semua yang dimuliakan oleh Allah, ini 4 hal ya, persiapan bulan Sya'ban, sukses ibadah kita di bulan Ramadan, kemudian saum amal dan hati, ketiga sempurnakan qiyam Ramadan, yang keempat berdoa di setiap berbuka saum, dan yang terakhir puncak dari ibadah bulan Ramadan itu 10 terakhir di bulan Ramadan. Jangan pernah lewatkan menguatkan ibadah di 10 hari terakhir, karena kata Nabi, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Hanya ada 1 malam di setiap tahun yang itu hadiahnya, kalau kita beribadah di malam itu, Allah berikan hadiah seolah-olah ibadah lebih dari 83 tahun. Umur kita terbatas, tapi kita manfaatkan 1 malam saja di antara 10 malam nanti di 10 hari terakhir. Allah kasih hadiah seolah-olah kita beribadah 83 tahun tidak terputus-putus. Bahkan Tamim Ad-Dari, imam tarawih yang pertama yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab, beliau kalau 10 hari terakhir beli baju, beli pakaian seharga 1000 dirham, 50 juta rupiah, untuk memuliakan iktikaf di masjid. Masya Allah. Adik-adik semua, Ustaz kok dari tadi berbicara ibadah terus? Adik-adik semua, bagi seorang muslim, ibadah itu bukan semata-mata beribadah kepada Allah. Tapi teman-teman lihat nanti, teman-teman kalian yang rajin sholat berjamaah, yang sigap dalam sholat Jumatnya, yang bagus baca Al-Qur'annya, yang dia hormat kepada orang tuanya, yang baik akhlaknya, nanti lihat 5 tahun, 10 tahun ke depan, andaikan kalian seperti itu terus, bukan hanya akhiratnya nanti dimuliakan oleh Allah, bahkan dunianya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai hari ini saja kebayang, guru santri punya pesantren, Allah mudahkan, kuliah bisa digontor, S2, gak kebayang semuanya, gak dari buaya itu. Bahkan kendaraan bisa dikasih, udah kebayang semuanya. Cuman Ustaz, cuma satu yang punya kita tahu, bahwa kita punya Allah, Allah yang melindungi kita, menjaga kita. Maka sempurnanya ibadah kita nanti di bulan Ramadan itu akan menentukan kebahagiaan, keberhasilan kita di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Hanya itu adik-adik semua, bisa doakan semoga
Allah hadirkan kesolihan untuk kita semua ya. Allah hadirkan nanti bulan Ramadan yang lebih berkah, lebih baik, amal-amal kita diterima oleh Allah. Allah hadirkan doa-doa yang diijabah. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan, segala kebaikan milik Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kita bersama-sama tutup majelis ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah hadirkan keberkahan untuk kita semua di bulan Ramadan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma kullil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka as-sabata fil amri wa nas'aluka 'azimata rusydi wa nas'aluka syukra ni'matika wa husna ibadatik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami menjadi hamba-hamba yang taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi hamba-hamba yang baik dalam beribadah kepada dirimu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepada kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hadirkan kesolihan untuk kami ya Allah. Hadirkan hidayah untuk kami. Jadikanlah kami menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Ya Allah, Engkau menjadi saksi, para malaikat menjadi saksi. Jadikanlah para siswa di tanah ini menjadi siswa-siswa yang salih-salihah ya Allah. Ya Allah, hadirkan hidayah untuk kami jaga agar kami teguh dalam agama-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Ghaffar, ya Ghaffur, kami pernah berbuat dosa ya Allah. Kami pernah berbuat salah. Kami pernah berbuat maksiat. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Terima segala amal ibadah kami. Terima tobat-tobat kami ya Allah. Allahumma inna nas'alukal huda ya Allah. Hadirkan hidayah. Allahumma salimna min Ramadan wa salim Ramadan lana wa salimhu minna mutaqabbalan. Hadirkan kesehatan untuk kami di bulan Ramadan ya Allah. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Berkahi bulan Ramadan kami, berkahi amal salih kami, dan terimalah segala amal ibadah kami nanti di bulan Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik hadirin ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Jazakallahu khairan katsiran wa ahsana jaza. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ustadz Husna Sabah Khalid yang